perang antara Iran dan Israel. Nah, itu memberi kepercayaan diri pada Israel bahwa ketika ada serangan dilakukan ke Iran, Iran sebenarnya nggak berdaya apa-apa. Tapi meja perundingan tampaknya bukan opsi bagi Israel. Karena perundingan yang sudah di depan mata, itu disabotase oleh Israel. Ketika Amerika dan Israel mau bertemu tentang perjanjian nuklir gitu. Pada saat yang sama, Israel menyerang Iran di 13 Juni kemarin. Apakah Iran tidak mau dan tidak mampu untuk membalas serangan Israel? Paling Iran bisa menyerang Israel dalam batas yang tanggung, hanya untuk gimmick saja gitu, atau untuk pura-pura saja nyerang. Padahal di baliknya ada ada kong kali kong antara Israel dan Iran gitu. Tapi balasan yang fatal, balasan yang keras dari Iran menyerang Tel Aviv, menyerang Haifa kemarin itu membuat kaget banyak orang, termasuk saya kira Israel sendiri. Pusat pembangkit listrik di Haifa juga berhasil ditembus oleh ratusan atau bahkan ribuan rudal yang dilancarkan oleh Iran ke Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Syifa's Corner. Bersama saya, Syifa Amin. Kita membaca dan merespon dunia. Kali ini kita akan bahas topik yang masih panas seputar perang antara Iran dan Israel. Kita akan bahas kenapa Israel menyerang Iran sekarang ini. Lalu, kenapa Iran berani untuk membalas serangan Israel tersebut, dan ujungnya ini akan berakhir sampai kapan. Tapi sebelum kita bahas 3 pertanyaan itu, sedikit kita kilas balik hubungan antara Iran dan Israel ini kalau dirunut ke belakang sangat panjang. Israel ada umat Yahudi yang hidup di Yerusalem puluhan abad sebelum Masehi. Nah, salah satunya pada masa King of Solomon, mereka membangun satu temple, tempat ibadah, yang kemudian dihancurkan oleh Kaisar Babilonia, Nebukadnezar pada saat itu. Nah, ketika Babilonia ditaklukkan oleh Kekaisaran Persia di bawah kekuasaan Kaisar Cyrus membantu kalangan Yahudi di Yerusalem untuk membangun kembali Jewish Temple atau tempat ibadah Yahudi pada saat itu, yang kemudian disebut sebagai Second Jewish Temple, yang proses pembangunannya itu tidak hanya berhenti di Kekaisaran Cyrus, tapi dilanjutkan pada kekuasaan Darius dan kekaisaran Persia setelahnya. Sebelum kemudian dihancurkan kembali oleh serangan Roma, Kekaisaran Roma di bawah komandan Titus ke situs ibadah umat Yahudi tersebut, yang sampai sekarang belum terbangun sebagaimana awalnya, karena di atasnya dibangun ada Masjid Al-Aqsa, ada Dome of Rock, ada tempat peribadatan orang Kristen juga gitu. Nah, itu sejarahnya. Artinya Kekaisaran Persia pernah membantu pembangunan kembali tempat suci agama Yahudi di Yerusalem. Nah, tapi sekarang kenapa duanya terus berperang? Banyak faktornya tentu saja. Sekarang negara Israel yang berideologi Zionisme, Republik Islam Iran dengan Syiahnya, merupakan 2 kekuatan besar di Timur Tengah yang saling berebut pengaruh. Israel merasa pengaruhnya sudah cukup kuat dengan membangun aliansi dengan misalnya negara-negara Arab, melakukan hubungan normalisasi diplomatik, misalnya di bawah fasilitasi Trump, pernah membangun Abraham Accord dengan Bahrain, dengan Uni Emirat Arab, dengan Sudan, dengan Maroko, dan negara-negara Teluk dan Timur Tengah yang lain. Apalagi Mesir sudah nggak bisa apa-apa di hadapan Israel. Nah, sementara itu,
Dia juga berhasil melumpuhkan proksi dari Iran, aliansi dan sekutu dari Iran. Misalnya, Syria sudah hancur, Bashar Assad tidak lagi berkuasa, bahkan ada jenderal Iran yang dibunuh di Damaskus, proksi Iran di Beirut, di Lebanon, Hizbullah, Hasan Nasrallah juga berhasil dibunuh, Hamas dihancurkan, dihancurkan dan terus dibunuhi sampai sekarang. Bahkan komandannya dibunuh di Tehran, Ismail Haniyeh, penggantinya juga dibunuh di Gaza. Houthi sebagai sekutu dekat proksi dekat Iran yang masih menyerang terus Israel juga berhasil dilemahkan. Nah, itu memberi kepercayaan diri pada Israel bahwa semua serangan yang sudah dilakukan pada proksi dan sekutu Iran itu tidak membuat Iran membalas ke Israel. Dan dia percaya ketika ada serangan dilakukan ke Iran, Iran sebenarnya nggak berdaya apa-apa. Apalagi agen-agen Mossad diselundupkan ke Brigade Revolusi, ke dalam kekuatan militer Iran yang dalam beberapa konteks juga berhasil melumpuhkan Iran dari dalam. Tapi apakah demikian hasilnya? Apakah Iran tidak mau dan tidak mampu untuk membalas serangan Israel? Banyak yang percaya, bukan hanya Israel. Misalnya, paling Iran bisa menyerang Israel dalam batas yang tanggung, hanya untuk gimmick saja gitu. Atau untuk pura-pura saja nyerang, padahal di baliknya ada ada kong kali kong antara Israel dan Iran gitu. Ada komentar-komentar miring seperti itu. Tapi balasan yang fatal, balasan yang keras dari Iran menyerang Tel Aviv, menyerang Haifa kemarin itu membuat kaget banyak orang, termasuk saya kira Israel sendiri. Rudal-rudal Iran, Haj Qasim yang dinamakan di atas nama jenderal mereka yang terbunuh di Baghdad, yaitu Qasim Soleimani, berhasil menembus Tel Aviv dan menghancurkan beberapa fasilitas militer, meskipun ada ekses ke korban sipil juga di Israel. Pusat pembangkit listrik di Haifa juga berhasil ditembus oleh ratusan atau bahkan ribuan rudal yang dilancarkan oleh Iran ke Israel. Sementara air defense system yang dibangga-banggakan oleh Israel, yang seakan-akan membuat dirinya merasa sangat confidence dan ada semacam mitos bahwa kami nggak tersentuh, kami tidak bisa ditembus gitu. Ternyata tembus juga. Baik Iron Dome, David Sling atau Arrow 1, 2, 3, THAAD tidak bisa mencegah semua rudal-rudal yang dilancarkan oleh Iran ke Israel. Dan itu menimbulkan kerusakan yang cukup parah baik di Haifa maupun Tel Aviv. Nah, lalu ini akan berakhir sampai kapan? Akan berujung bagaimana? Semua menyerukan bahwa tolong keduanya menahan diri, balik ke meja perundingan. Tapi meja perundingan tampaknya bukan opsi bagi Israel, karena perundingan yang sudah di depan mata itu disabotase oleh Israel ketika Amerika dan Israel mau bertemu tentang perjanjian nuklir gitu. Pada saat yang sama Israel menyerang Iran di 13 Juni kemarin. Artinya itu bukan opsi. Israel ingin zero sum game, ingin meluluh lantakkan Iran dan semua sekutunya menjadi negara yang dominan, yang superior di Timur Tengah sendirian, satu-satunya yang mempunyai senjata nuklir di Timur Tengah. Dan orang nggak pernah bicara soal ini. Seakan-akan Israel punya hak untuk mempertahankan diri. Sementara Iran yang diserang terus menjadi di pojokan, gitu ya. Nah, Iran di sisi yang lain juga melihat perundingan dalam waktu dekat bukan opsi juga. Berikan kami waktu, kesempatan,
dan kemampuan untuk mempertahankan diri, untuk membalas serangan Israel sampai kemudian Israel lumpuh gitu. Nah, mungkin akan maju ke meja perundingan itu dimungkinkan apabila salah satunya sudah keteteran, kehabisan amunisi gitu misalnya. Israel dengan size yang cukup kecil, dia akan sangat bergantung pada dukungan Amerika. Kalau Amerika mendukung, ini bisa akan lama. Tapi kalau Amerika mau masuk dalam konflik ini, itu menimbulkan kekacauan yang lebih luas. Bisa saja Iran akan juga menyasar pangkalan-pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Dan gelombang protes saya kira juga akan banyak di Amerika, anti atau melawan keterlibatan Amerika dalam perang Israel dan Iran ini. Di sisi yang lain, Iran cukup percaya diri bisa mengalahkan Israel. Dia punya senjata-senjata yang mungkin tidak bisa dideteksi oleh oleh Israel, oleh Amerika, yang tersembunyi entah di mana untuk bisa melawan dan menghabisi Israel. Kalaupun keteteran, mungkin baru akan meminta pertolongan sekutunya, entah Rusia, entah Cina, atau negara-negara lain untuk bisa memfasilitasi perundingan. Tapi tampaknya itu tidak akan terlihat di waktu yang dekat ini. Jika salah satu dari mereka menang dalam pengertian bisa menghancurkan atau melemahkan kekuatan lawannya, baru kemudian akan ke perundingan. Dan jika Israel menang, dominasinya di Timur Tengah akan makin merajalela. Demikian pula apabila Iran yang menang, Republik Islam Iran, dominasinya, pengaruh Syiah di kawasan itu juga tentu akan makin menguat, gitu. Who knows? Nah, kalau tadi di sejarahnya Cyrus Darius pernah membantu pembangunan tempat suci, tempat ibadahnya orang Yahudi, saya nggak tahu apakah rezim Syiah Iran ini di bawah komando pemimpin spiritualnya Mullah Ali Khamenei juga akan membangun Yerusalem, membebaskan Al-Quds, dan membangunnya setelah luluh lantak akibat perang yang menghancurkan Israel. Tapi tentu saja harapannya korban-korban sipil di kedua belah pihak bisa diminimalisir. Dan mereka bisa kembali ke perundingan, menyelesaikan konflik keduanya. Tegang boleh, berkonflik boleh, asal dalam batas-batas yang tidak mengorbankan lebih banyak masyarakat sipil, anak-anak yang tidak berdosa, gitu. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bermanfaat, dan kita semuanya ingin menyaksikan dunia yang damai, dunia yang humanis, dunia yang lebih layak kita huni dan kita rayakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.